Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti jadi orang yang religius? Apalagi di negara kita, Indonesia. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih maknanya. Oke, coba kita gali lebih dalam ya. Kita kan sering banget dengar kata iman dan takwa. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, ini artinya apa ya buat aku sehari-hari? Nah ini nih pertanyaan penting yang jadi inti pembahasan kita. Nah, ini dia definisinya. Dan yang menarik tuh, ada dua sisi. Jadi, religius itu bukan cuma soal rajin ibadah ya. Itu satu hal. Tapi, ada lagi nih bagian lain yang sama pentingnya. Gimana cara kita menghargai orang lain yang keyakinannya beda? Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisah. Dan ternyata teman-teman, konsep ini tuh bukan cuma urusan pribadi loh. Ini jadi intinya negara kita. Yuk kita lihat gimana religiositas itu jadi fondasi buat Indonesia. Lihat deh, angka 1. Bukan tanpa alasan ini ditaruh di nomor 1. Ini menunjukkan betapa fundamental, betapa dasarnya prinsip ini buat kita. Ini tuh nunjukin kalau spiritualitas itu penting banget buat bangsa kita. Dan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yaps, sila pertama Pancasila. Ini tuh intinya bilang kalau kita semua sebagai warga Indonesia punya landasan moral dan spiritual. Kita percaya adanya Tuhan. Bisa dibilang, ini jadi semacam kompas moral buat kita sebagai satu bangsa. Oke, ideologi negara kan keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ini diterapkan? Khususnya di dunia pendidikan. Nah, sekarang kita lihat gimana ini jadi tujuan buat setiap pelajar di Indonesia. Dan ini dia jawabannya. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satu poin utamanya ya ini, jadi pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nah ini kuncinya, berakhlak mulia. Jadi bukan cuma pinter di kelas, tapi karakternya juga harus jempolan. Oke, konsepnya kedengeran bagus banget ya. Tapi gimana sih bentuk nyatanya di kehidupan sehari-hari? Maksudnya, gimana cara seorang pelajar nunjukin semua kualitas itu? Kan abstrak banget. Biar kebayang, kita pakai contoh aja ya. Anggap aja ada siswa namanya Ahmad. Nah, dari cerita keseharian Ahmad ini, kita bakal lihat gimana ide-ide besar tadi bisa kelihatan dari hal-hal kecil yang dia lakuin setiap hari. Simpel banget kan? Pertama, Ahmad itu sholatnya selalu tepat waktu. Ini nunjukin hubungan dia sama Tuhannya. Terus yang kedua, dan ini penting banget, dia juga menghormati teman-temannya yang agamanya beda pas mereka lagi ibadah. Nah, ini hubungan dia sama sesama manusia. Jadi kita bisa lihat ya, sholatnya Ahmad itu bukti ketakwaannya. Sikap hormatnya ke teman-teman, itu bukti toleransinya. Nah, pas dua-duanya ini dijalanin bareng, itulah yang namanya akhlak mulia. Keren banget kan gimana ibadah sama perbuatan baik itu nyambung banget. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita ambil satu pesan terakhir yang penting banget. Sebenarnya, tujuan akhir dari semua ini apa sih? Jawabannya, pembentukan karakter. Ada kutipan keren banget nih dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang, pendidikan itu bukan cuma soal bikin kita pinter atau banyak hafalan. Jauh lebih dari itu, tujuannya itu buat menajamkan kecerdasan, memperkuat kemauan, dan, ini dia, memperhalus budi pekerti. Dengan kata lain, punya akhlak yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Setelah dengerin semua ini, gimana caranya kamu menunjukkan akhlak muliamu hari ini? Nggak usah nunggu yang besar-besar kok. Coba pikirin, dari hal kecil apa yang bisa kamu lakuin di sekolah, di rumah, atau pas lagi main sama teman. Yuk, kita coba.